Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Kemajuan pesat Malaysia mendapatkan momentum ketika Tun M berkuasa di periode 1981 hingga 2003. Sayangnya, di periode kedua kekuasaannya, Tun M hanya memerintah selama 2 tahun dari 2018 hingga 2020. Lalu mendadak mengundurkan diri karena ada gejolak politik di parlemen. Sehingga Tun M belum bisa berbuat banyak untuk lebih meningkatkan lagi kemajuan Malaysia. Akan tetapi, Tun M tetaplah seorang pemimpin tua yang visioner. Telah mencanangkan 10 strategi prioritas wawasan kemakmuran bersama 2030 atau WKB 2030 untuk membawa Malaysia menjadi negara maju, yaitu sebagai berikut. Pertama, menargetkan usaha kecil dan menengah berkontribusi 50% dari PDB atau produk domestik bruto, dan UKM atau usaha kecil menengah Malaysia bisa menyumbang 581 miliar ringgit atau setara dengan 139 miliar US dollar. Pertumbuhan ekonomi. Kedua, meningkatkan kontribusi teknologi tinggi hingga 50% di sektor manufaktur dan 30% di sektor jasa. Ketiga, pengembangan sektor-sektor baru termasuk keuangan syariah, energi terbarukan, ekonomi hijau, dan komoditas. Pengembangan sumber daya manusia. Keempat, memastikan setiap program di universitas memiliki link and match bagi kebutuhan industri. Menargetkan 35 tenaga kerja memiliki keterampilan tinggi. Ya, ini bagus ya. Jadi ada spesialisasi bagi lulusan perguruan tinggi, mempunyai skill tertentu yang mempunyai link and match dengan apa yang dibutuhkan industri. Jadi nanti akan mengurangi pengangguran bagi lulusan universitas karena semuanya akan pasti terserap di bidang industri. Yang keempat, pasar tenaga kerja. Memastikan kenaikan upah setiap tahun, dan kenaikan upah harus sejalan dengan tingkat produktivitas. Ya, bagus ini. Upah harus terus dinaikkan, tapi harus seiring dengan produktivitas. Dengan kenaikan upah akan membuat buruh meningkat kesejahteraannya. Keenam, mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing dan melarang diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, etnis, dan agama. Nah, ini paling terasa sekali di masa pandemi COVID-19 ini, yang mana tenaga kerja asing tidak bisa masuk lagi ke Malaysia, sehingga Malaysia kesulitan atau kekurangan tenaga kerja asing. Tapi bila ketergantungan terhadap tenaga kerja asing ini bisa dikurangi, maka Malaysia akan menjadi lebih mandiri. Dalam bidang pembangunan regional. Ketujuh, mengintegrasikan sistem transportasi publik antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Kedelapan, menargetkan membangun 10 perusahaan di setiap negara bagian dan memotong perbedaan upah antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya. Di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial ini. Kesembilan, meningkatkan persatuan dan kerukunan nasional, integritas dalam anti korupsi, pembangunan kesehatan masyarakat, perubahan iklim dan lingkungan. Penting sekali ya ini kerukunan nasional yang dipikir dalam toleransi sehingga tercipta stabilitas nasional yang mantap. Lalu bisa fokus untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang. Ke-10 adalah mengembangkan indeks untuk mengukur tingkat kemiskinan. Jadi ini nanti akan bisa mengurangi social gap antara yang kaya dan miskin. Malaysia bisa menjadi lebih makmur dan maju. Semoga demikian. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.